Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Mimi Amaluddin, asal institusi Istika Searsi Pontianak dengan NIDN 1101 059301. Video ini dibuat sebagai syarat sertifikasi dosen, syarat pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKPT bidang pengajaran. Dalam mengajar, saya selalu menerapkan 3 komponen DIA: Delivery, Interaction, Assessment. Pada poin delivery, saya merancang pembelajaran sebelum mengajar yang disiapkan meliputi yang pertama adalah deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran, CPMK dan sub-CPMK, materi ajar, metode pembelajaran, media pembelajaran, skenario pembelajaran, dan bentuk evaluasi. Interaction, saya melaksanakan proses pembelajaran sesuai rancangan strategi pembelajaran guna meningkatkan interaktif mahasiswa. Tahap ini mencakup membuka pembelajaran, menyampaikan tujuan, memberikan persepsi, menjelaskan teori singkat, melakukan demonstrasi, memberikan kesempatan mahasiswa untuk bertanya, membimbing latihan atau simulasi, serta memberikan penguatan materi. Pada poin yang terakhir yaitu assessment, saya menilai apakah mahasiswa sudah mencapai tujuan pembelajaran. Yang saya lakukan yang pertama berupa pertanyaan lisan, bisa kuis singkat, kemudian observasi praktik, kemudian checklist keterampilan, refleksi mahasiswa, penilaian demonstrasi tindakan, serta kuis. Salah satu mata kuliah saya yaitu keperawatan dewasa, sistem endokrin, pencernaan, perkemihan, dan imunologi, yang mana mata kuliah ini terdiri dari 3 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Total pertemuan untuk 3 teori ini 24 dan praktikumnya adalah 16 pertemuan, sehingga total mata kuliah ini pertemuannya adalah 40 kali pertemuan. Fokus mata kuliah ini adalah pada pemenuhan kebutuhan klien dewasa dengan gangguan sistem endokrin, imunologi, pencernaan, dan perkemihan, pemberian asuhan keperawatan pada kasus gangguan sistem endokrin, imunologi, pencernaan, perkemihan berdasarkan proses keperawatan dengan mengaplikasikan ilmu biomedik dasar seperti biologi, histologi, biokimia, anatomi fisiologi, patofisiologi, ilmu keperawatan medikal bedah, dan penyakit dalam farmakologi, nutrisi bedah, rehabilitasi. Gangguan dari sistem tersebut meliputi gangguan peradangan, kelainan degeneratif, keganasan, dan trauma yang termasuk dalam 10 kasus terbesar, baik lokal, regional, nasional, maupun internasional. Lingkup bahasan mulai dari pengkajian sampai dengan evaluasi asuhan keperawatan klien, intervensi keperawatan, meliputi terapi modalitas, keperawatan pada berbagai kondisi termasuk komplementer. Proses pembelajaran dilakukan melalui kuliah pakar, collaborative learning, belajar berdasarkan masalah, dan yang terakhir adalah praktik laboratorium. Adapun capaian pembelajaran kelulusan pada materi kuliah ini yaitu CP1, CP2, CP3, dan CP4. Untuk capaian pembelajaran materi kuliah ini atau CPMK-nya telah mengikuti kegiatan pembelajaran perawatan dewasa sistem endokrin, pencernaan, perkemihan, dan imunologi setelah diberikan kasus artikel mahasiswa mampu melakukan simulasi asuhan keperawatan dengan kasus gangguan sistem endokrin, imunologi, pencernaan, dan perkemihan pada klien dewasa dengan memperhatikan aspek legal dan etis. Yang kedua, melakukan simulasi pendidikan, kesehatan, dan kasus gangguan sistem endokrin, imunologi, pencernaan, dan perkemihan pada klien dewasa dengan memperhatikan aspek legal dan etis. Yang ketiga, mengintegrasikan hasil-hasil penelitian ke dalam asuhan keperawatan dalam mengatasi masalah sistem endokrin, imunologi, pencernaan, dan perkemihan. Yang keempat, melakukan simulasi pengelolaan asuhan keperawatan pada kelompok klien dengan gangguan sistem endokrin, imunologi, pencernaan, perkemihan pada klien dewasa dengan memperhatikan aspek legal dan etis. Yang kelima, melaksanakan fungsi advokasi pada kasus dengan gangguan sistem endokrin, imunologi, pencernaan, perkemihan pada klien dewasa. Mendemonstrasikan intervensi keperawatan pada kasus dengan gangguan sistem endokrin, imunologi, pencernaan, perkemihan pada klien dewasa sesuai dengan standar yang berlaku, yang berpikir kreatif, inovatif, sehingga menghasilkan pelayanan yang efisien dan efektif. Berikutnya adalah bahan kajian dari mata kuliah ini yaitu anatomi, fisiologi, kimia, fisika, biokimia terkait sistem endokrin, pencernaan, perkemihan, dan imunologi. Yang kedua, patofisiologi, farmakologi, terapi diet pada gangguan. Yang pertama, sistem endokrin yaitu diabetes mellitus dan gangguan tiroid. Yang kedua, sistem imunologi yaitu rematik, SLA, HIV, AIDS. Yang ketiga, sistem pencernaan yaitu apendisitis, kanker kolorektal, hepatitis, cirrhosis hepatitis, ileus, obstruksi, sinusitis, dan yang terakhir adalah gastritis. Dan yang keempat adalah sistem perkemihan yaitu penyakit ginjal kronik, urolitiasis, benigna hiperplasia, dan CA prostat. Yang ketiga, persiapan pelaksanaan dan pasca pemeriksaan diagnostik dan laboratorium pada masalah gangguan sistem endokrin, pencernaan, perkemihan, dan imunologi.
Asuhan keperawatan itu meliputi pengkajian analisa data, diagnosa keperawatan, intervensi, implementasi, dan evaluasi serta komprehensif meliputi biofisiko, sosio, spiritual, sistem endokrin, pencernaan, perkemihan, dan imunologi. Pendidikan kesehatan dan upaya pencegahan primer, sekunder, tersier pada masalah gangguan sistem endokrin, pencernaan, perkemihan, dan imunologi. Hasil-hasil penelitian tentang penelaksanaan gangguan sistem endokrin, pencernaan, perkemihan, dan imunologi meliputi tren isu dan evidence based practice. Yang ketujuh adalah manajemen kasus pada gangguan sistem endokrin, pencernaan, perkemihan, dan imunologi. Dan yang kedelapan, peran dan fungsi perawat serta fungsi advokasi pada kasus dengan gangguan sistem endokrin, pencernaan, perkemihan, dan imunologi. Dan kesembilan adalah intervensi keperawatan yang meliputi dari pengukuran antebrachial index, pemeriksaan GDS, injeksi subkutan, pemasangan NGT, bilas lambung, menentukan jenis dan jumlah kalori dalam diet, restriksi cairan, washout enema, colostomy care, pemasangan kateter urin, dialisis, irigasi bladder, bladder training, pemberian kemoterapi, dan manajemen nyeri, serta yang terakhir adalah pemeriksaan CCT. Pertemuan kali ini, saya akan membahas intervensi keperawatan yang salah satu yaitu pemasangan kateter. Pertemuan ini adalah pertemuan yang ke-12. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera semuanya. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, baik. Hari ini kita akan demonstrasi ya sesuai dengan kontrak sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari terkait dengan anatomi fisiologi sistem perkemihan, kemudian juga kita mempelajari terkait bagaimana peran perawat dalam edukasi terkait dengan sistem perkemihan, dan kemudian juga kita belajar terkait dengan evidence based nursing pada sistem perkemihan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan demonstrasi pemasangan kateter. Ada yang tahu kateter itu apa? Kateter itu Pak mengeluarkan atau membantu yang sulit kencing itu menjadi bisa dimudah kencingnya. Oke, baik. Kateter itu adalah sebenarnya alat bantu untuk berkemih ya. Tindakan ini sering sekali digunakan di rumah sakit gitu ya teman-teman ya. Jadi tindakan ini salah satu yang nanti jadi bekal pada saat teman-teman menjadi perawat profesional nanti di lingkungan rumah sakit. Nah, tindakan ini adalah suatu tindakan inserasi ya, secara pengertian ya, atau memasukkan selang itu kateternya itu sendiri gitu ya, melalui uretra, kemudian ke kandung kemih dengan tujuan mengeluarkan urin. Nah, jenis-jenis kateter ada beberapa jenis ya teman-teman. Yang kita gunakan di sini kateter balon, karena kateter ini umumnya yang sering digunakan di rumah sakit, biasanya dipakai kurang lebih maksimal 5 hari. Nah, setelah 5 hari sebaiknya itu perlu diganti. Biasanya kan ada kondisi-kondisi tertentu yang memang kateter terpasang dengan cukup yang lama, misalnya kondisi orang yang mohon maaf yang stroke gitu ya teman-teman ya, sehingga dia kesulitan untuk berkemih atau mencapai kamar mandi sendiri, sehingga butuh alat kateter ini dalam rentang waktu yang lama, sehingga dia butuh diganti per 5 hari. Untuk selang kateter sendiri teman-teman ada beberapa ukuran ya. Yang pertama untuk wanita umumnya menggunakan ukuran 14-16 fr, kemudian untuk laki-laki itu 18-20. Kemudian sedangkan untuk anak-anak biasanya menggunakan ukuran 8-10 fr, kurang lebih begitu ya. Nah, tujuan dari tindakan ini sendiri adalah untuk memonitoring urin output. Kemudian yang kedua adalah mengatasi retensi urin. Yang ketiga adalah untuk persiapan operasi ataupun pasca operasi. Nah, karena memang kondisi operasi itu tentunya butuh kateter, karena pada saat obat bius itu masuk, apabila tidak ada kateter, otomatis bisa saja urinnya akan mengalir sendiri, atau kondisi yang dinamakan inkontinensia faktor dari obat bius itu sendiri gitu ya. Oke, baik, lanjut. Indikasi dari pemasangan kateter yang pertama tadi retensi urin, yang kedua itu pasien yang tidak sadar, yang ketiga adalah pasien preoperasi, dan yang keempat adalah pasien dengan penyakit jantung dan ginjal. Tujuannya untuk pengontrolan balance cairan. Oke. Nah, adapun kontraindikasi dari tindakan kateter ini sendiri teman-teman, yaitu apabila ada kecurigaan adanya trauma pada uretra. Nah, biasanya akan diganti menggunakan kateter, tidak menggunakan kateter yang masuk ke dalam gitu ya, atau disebut dengan kateter polikateter. Nah, umumnya untuk diagnosa keperawatan pada kateter ini biasanya muncul ada retensi urin, kemudian inkontinensia urin, dan gangguan eliminasi urin. Baik teman-teman, untuk tindakan pemasangan kateter ini akan dibagi beberapa tahap. Yang pertama tahap prainteraksi. Nah, prainteraksi ini adalah membaca data pasien, yang mana fungsinya adalah kita melihat apakah pasien ini sesuai dengan indikasi pemasangan kateter atau tidak, dan kemudian apakah ada pasien tersebut kontraindikasi atau tidak. Nah, itu dia. Kita pastikan bahwa pasiennya aman. Yang berikutnya adalah kita menyiapkan alat, teman-teman ya. Ini saya akan tunjukkan alat satu-satu. Oke. Yang pertama di sini ada bak instrumen ya, bak instrumen. Ini dalamnya terisi ada pinset, kemudian ada kasa, kemudian ada kapas ya, kapas lidi di sini teman-teman. Kemudian juga ada saya tambahkan di sini duk bolong, teman-teman ya, duk bolong. Nah, kemudian berikutnya ada kateter itu sendiri ya, ini selang kateternya. Ini ukuran yang digunakan ukuran 16. Kemudian menggunakan handscoon ya.
Handscoon ada dua di sini teman-teman. Ada handscoon yang pertama handscoon bersih, yang berikutnya ada handscoon steril. Ya, handscoon steril ini ukurannya 8 ya. Berikutnya yang digunakan adalah ada squid, teman-teman ya. Squid 10 cc. Kemudian ada Aquadex di sini teman-teman. Ada Aquadex, kemudian ada gel. Kemudian ada urine bag. Sini ada urine bag. Kemudian di sini ada pengalas dan perlak. Dan kemudian di sini ada bengkok juga teman-teman. Ada bengkok. Oke. Nah, bengkoknya ada 3 di sini ya. Sejauh ini apakah ada yang ingin ditanyakan terkait dengan alatnya? Izin Pak. Oke, baik silakan. Terkait bengkok, di situ kan tertera ada 3 bengkok. Ya. Nah, kenapa harus 3 Pak? Oke, baik. Ini betul. Pertanyaannya cukup bagus. Kenapa di sini ada bengkoknya 3? Teman-teman, ya bengkok yang pertama digunakan itu membuang sampah alat seperti kasa. Itu alat-alat yang disposable yang habis pakai. Nah, kemudian yang ada bengkok yang kedua digunakan untuk menyimpan alat-alat yang seperti pinset, kemudian gunting, kemudian teman-teman ya. Nah, dan bengkok yang ketiga digunakan untuk jaga-jaga menampung urin apabila ada yang merembes keluar dari selang kateter pada saat pemasangan. Sehingga bengkok ini dibutuhkan ada 3 buah. Oke. Baik, kita lanjutkan untuk tahap pertama tadi prainteraksi, yang kedua inilah tahap yang namanya orientasi. Nah, di sini kita mengajak pasiennya berkomunikasi. Yang pertama adalah mengucapkan salam terpetik, misalnya selamat pagi Pak, assalamualaikum, perkenalkan nama saya Mimi Amaludin, gitu ya. Apakah betul dengan Bapak, misalnya Rizky Fernando, Bapak Rizky Fernando, Pak betul Pak? Oke. Kemudian kita nanyakan, menyampaikan kontrak Pak, di sini saya akan melakukan tindakan pemasangan kateter. Tujuannya adalah untuk persiapan Bapak untuk melakukan tindakan operasi Pak ya, karena nanti sebelum tindakan operasi, tindakan kateter tindakan yang wajib dilakukan sebelum tindakan operasi. Nah, tindakan ini tidak lama Pak, kurang lebih 10-15 menit saja. Apakah Bapak bersedia? Oke, wajib ditanyakan kesediaannya teman-teman, karena itu adalah bentuk hak otonomi dari pasien. Kita sebagai perawat tetap menjaga hak otonominya. Kemudian menanyakan, apakah Bapak sudah siap Pak? Oke, sudah siap. Kemudian jaga privasi. Privasi yang paling penting adalah karena ini mohon maaf adalah kondisi yang bisa dikatakan alat kelamin atau vital, sehingga privasinya harus benar-benar ketat dijaga teman-teman. Yang pertama, kita menggunakan yang namanya sampiran atau penutup atau skerem, kain pelindung yang di sekitar ruangan biasanya. Kemudian mencuci tangan. Oke, baik, saya akan lakukan cuci tangan teman-teman. Di sini cuci tangan dulu. Oke. Seperti biasa teman-teman, cuci tangannya lakukan 6 langkah. Baik, tadi tahap pertama adalah prainteraksi, tahap yang kedua adalah orientasi, dan yang tahap ketiga tahap kerja teman-teman. Yang mana pertama kita sebaiknya sebagai umat muslim kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, ya Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita siapkan kondisi pasien. Yang pertama yang siapkan adalah setelah privasinya tadi semuanya aman, kemudian kita memposisikan pasien teman-teman. Posisi yang perempuan namanya posisinya adalah dorsal recumbent, dan laki-laki posisinya supinasi ya. Nah, kemudian berikutnya kita meminta izin pada pasien, Pak, ini mohon maaf celananya apakah saya yang membantu buka atau Bapak buka sendiri, Pak? Izin Pak, kalau gitu saya membantunya, Pak ya. Oke, mohon maaf, privasi sudah aman, teman-teman silakan perlahan untuk membukanya, teman-teman ya. Oke, izin Pak, mohon maaf saya buka ya, Pak. Oke, tetap komunikasi dijaga dengan baik, teman-teman. Kemudian berikutnya adalah kita pasang pengalas dan perlak, ya teman-teman ya. Ini ada pengalas dan perlak, oke. Kita pasang area sekitarnya untuk mencegah rembesan apabila terjadi rembesan, teman-teman ya. Oke. Masukkan ke area bawah bokongnya, ke bokong pasiennya, teman-teman. Oke. Oke, setelah terpasang, yang selanjutnya adalah kita pasang handscoon bersih. Ini handscoon yang pertama, teman-teman ya. Oke, ini handscoon pertama, handscoon bersih. Oke, setelah itu kita lakukan yang namanya adalah penis hygiene ya teman-teman ya. Penis hygiene ini tindakannya menggunakan alat yang steril, sehingga kita butuh menggunakan yang namanya adalah ini korentang ya untuk ambil alatnya ya. Oke, kita ambil kasanya dulu teman-teman. Oke. Untuk penis hygiene ini kasa sudah dibasahi dengan menggunakan NaCl. Kemudian yang pertama adalah kita pegang penisnya. Mohon maaf Pak, izin ya Pak. Kita sapu area pinggirnya sebelah kiri 1 kali. Kita balik sebelah kanan, putar kasanya, kemudian terakhir kita sapu di bagian tengah-tengahnya. Oke, baik, selesai. Teman-teman, kita buang. Oke. Nah, setelah itu kita membuka handscoon kita ya. Mengganti handscoon yang steril. Oke. Pada saat kita sebelum mengganti handscoon steril, kita siapkan, pastikan semua alat kondisi dengan baik, teman-teman ya. Pertama adalah bengkoknya. Oke. Kita buka dulu ini teman-teman, biar handscoon kita tetap akan steril nantinya. Buka sedikit saja, jangan dibuka sampai habis. Oke, seperti ini. Nah.
untuk menjaga ini tetap steril ya teman-teman ya. Kemudian berikutnya sama, kita buka juga di bagian urine bagnya. Oke, setelah itu kita pastikan alatnya sudah terbuka semua teman-teman. Kita baru menggunakan yang namanya handscoon steril ya. Oke, ini handscoon steril yang akan saya gunakan. Seperti yang teman-teman ketahui, untuk handscoon steril ini serasa teman-teman sudah belajar dari semester awal ya teman-teman ya. Oke, gunaannya sama. Perhatikan arah kiri dan kanan dan jempol tangannya. Oke. Pastikan handscoon ini juga teman-teman ukurannya sesuai dengan ukuran masing-masing ya. Kalau kalau saya pribadi biasanya ukurannya pakai menggunakan 7,5 sampai 8 teman-teman ya. Oke, nah ini handscoon steril. Nanti tangan saya sudah steril teman-teman. Oke, berikutnya apa yang saya lakukan? Saya akan menggunakan gel teman-teman. Saya akan on-kan salah satu tangan saya sebagian kiri, yang tangan non-dominan untuk memegang gelnya teman-teman ya. Oke, saya akan tuang, saya ambil kasa steril teman-teman. Oke, kasa steril. Saya berikan gel. Kemudian saya ambil kateternya teman-teman, menggunakan tangan kiri. Oke, bagian ujungnya saya pegang di sini teman-teman. Kemudian ambil klem. Pastikan digunakan klem ini tujuannya untuk biar kateter air urin yang keluar tidak langsung merembes ya. Kita klem di bagian sininya. Oke. Sebelum itu kita siapkan juga ada salah satu alat yang menggunakan teman-teman, duk bolong ya. Nah, siapkan duk bolongnya. Ini kan ini steril. Kita pasang. Izin ya Pak, saya pasang ya Pak. Oke. Nah, setelah terpasang teman-teman. Oke, kateter siap dipasang. Kita kasih gel dulu teman-teman. Berikan gel. Tangan dominan untuk bagian yang memasukkan ya teman-teman ya. Ini bisa menggunakan pinset, bisa menggunakan tangan. Saya pribadi lebih mudah menggunakan tangan, teman-teman. Yang penting tangan teman-teman dipastikan bahwa steril ya. Oke. Kemudian kita pegang tangan yang mendominan memegang bagian area penisnya, baru kita masukkan. Pak, saya masukkan ya Pak ya, selangnya Pak ya. Bapak tarik napas Pak, hembuskan Pak. Oke, tarik napas, hembuskan Pak. Oke, oke. Set. Nah, begitu selang yang kita masukkan teman-teman, dia ada indikator bahwa selang ini sudah masuk dengan baik atau tidak. Biasanya akan ada air urin yang mengalir. Kelihatan warnanya berubah di bagian selangnya, teman-teman ya. Nah, setelah kita pastikan itu masuk, teman-teman, kita dorong 1-2 cm lagi. Biasanya pada laki-laki itu, teman-teman, kateter itu panjangnya yang masuknya kurang lebih 15-23 cm. Nah, sedangkan kalau perempuan itu biasanya 5-7,5 cm. Nah, setelah kita pastikan ini masuk, teman-teman, baru kita memasang namanya adalah urine bag ya. Ini dibuka dulu. Oke, kita pasang. Tekan di atas sini teman-teman. Oke. Nah, baru boleh kita alirkan teman-teman. Kita buka klemnya. Oke. Apakah sudah keluar? Berarti sudah keluar, sudah aman. Kemudian berikutnya adalah isi balon teman-teman. Kita atau fiksasi menggunakan squid 10 cc tadi dengan menggunakan Aquades dengan jumlahnya adalah 10 cc ya. Oke. Baik, setelah terisi 10 cc teman-teman, kita masukkan ke dalam kateternya untuk sebagai bentuk fiksasinya. Ini needle-nya dibuka dulu. Dibuka, kita buang teman-teman. Kita masukkan di area sebelahnya. Dikencangkan seperti ini. Oke. Kita masukkan sebanyak 10 cc semuanya. Oke. Setelah itu kita bisa buang alatnya teman-teman. Nah, kemudian kita baru fiksasi. Kalau untuk biasanya kalau laki-laki, teman-teman, masangnya umumnya bisa ke perut atau bisa ke bagian paha ya. Dengan plaster. Ini saya akan fiksasi ke bagian paha karena pasiennya bed rest ya, teman-teman ya. Di sini Pak, saya tempel plasternya Pak, ke bagian paha ya Pak. Oke.
Oke, setelah dipasang, kemudian apa yang dilakukan teman-teman? Ya, kita lepaskan duk bolongnya teman-teman ya. Oke, lepaskan duk bolongnya. Kemudian setelah itu kita bisa gantung urin bagnya teman-teman ya. Oke, ini bisa disimpan di sini teman-teman. Sekarang sudah digunakan. Kita bisa gantung menggunakan tali. Oke, setelah kita pasang talinya seperti ini teman-teman, kita bisa gantung ke tempat tidur di bawahnya, area bawah ya. Oke. Pastikan dia tidak tegang talinya teman-teman ya, atau karena akan memberatkan bagian area penisnya nanti kalau tegang ke bawah ya. Oke, baik. Selesai teman-teman, kita bisa rapikan kembali alatnya. Mohon izin nih Pak, saya angkat ya Pak. Oke, teman-teman. Rapikan kembali. Oke, lepas handscoon-nya teman-teman. Oke, setelah lepas handscoon-nya, kemudian kita cuci tangan. Ya, kita cuci tangan kembali. Oke, selesai cuci tangan, kemudian kita evaluasi respon pasiennya. Pak, bagaimana Pak setelah melakukan tindakan? Apakah ada keluhan atau rasa kurang nyaman dari kateternya Pak? Tidak ada, oke, tidak ada, pasti udah aman. Artinya teman-teman, kita bisa menyampaikan rencana tindakan selanjutnya. Pak, nanti kalau apabila ada keluhan atau ada rembesan dari selangnya di bagian samping atau celana badan Bapak tiba-tiba basah, Bapak silakan informasikan dengan kami. Sepertinya mungkin kateternya tidak pas ya Pak ya, nanti akan kami kembali perbaiki. Nah, kemudian setelah itu kawan-kawan, kita perlu menyampaikan rencana berikutnya. Pak, nanti apabila jam 12 siang, nanti akan ada tindakan pemeriksaan tanda vital Bapak ya Pak ya. Nanti saya akan kembali. Apabila Bapak ada keluhan, silahkan panggil kami ke ruang perawat. Kalau begitu, saya permisi dulu Pak. Pamit. Assalamualaikum. Selamat siang. Oke. Baik, kita lakukan tindakan pemasangan kateter, teman-teman. Nah, setelah ini saya akan minta satu atau dua orang yang bersedia untuk melakukan kembali tindakan pemasangan kateternya. Apakah ada yang bersedia? Oke, silakan. Kalau ada yang bersedia, silakan angkat tangan. Oke, baik. Baik, silakan saudari Apisa untuk melakukan tindakan. Teman-teman yang lain bantu untuk mengoreksi ya. Kita akan ada lembar evaluasi untuk mengoreksi tindakan Apisa apakah sudah tepat atau belum. Baik teman-teman, tadi saya sudah demonstrasi. Sekarang kita akan evaluasi salah satu teman kita untuk melakukan tindakan pemasangan kateter seperti yang saya demonstrasikan tadi. Nah, di sini saya ada lembar evaluasi. Kawan-kawan silahkan checklist nanti apabila tindakan yang dilakukan Apisa sesuai dan jangan di-checklist apabila tidak dilakukan ya. Silahkan saya bagikan dulu. Oke. Oke, baik. Lapisa, saya persilahkan, Kak. Terima kasih, Pak. Baik, selamat pagi, Pak. Sebelum perkenalkan, saya Pert Abisya Fadila yang bertugas pada hari ini. Nah, hari ini kita akan melakukan pemasangan kateter ya, Pak ya, karena Pak hari ini mau operasi ya. Nah, jadi kita harus melakukan pemasangan kateter dulu ya, Pak ya. Waktunya sekitar 10 menit, Pak bersedia. Oke, kemudian cuci tangan. Setelah cuci tangan, kita pasang perlak. Bapak izin ya Pak ya, saya buka ya Pak ya. Kita pasang dulu alasnya ya. Maaf ya Pak. Kemudian menggunakan handscoon. Siapkan bengkok. Kemudian lakukan penis hygiene. Bapak, saya izin ya Pak ya, saya bersihkan dulu ya. Setelah itu baru kita ganti dengan handscoon.
Bapak, saya izin masukkan ya Pak ya. Tarik nafas ya Pak. Bapak, saya izin ya Pak ya, saya tempel di pahanya ya. Pak, tindakan udah selesai ya Pak ya. Gimana perasaannya Pak setelah dilakukan pemasangan kateter? Oke, kalau begitu nanti kalau ada masalah di kateternya, mungkin ada rembes, infokan ya Pak ya. Kalau begitu saya permisi, terima kasih. Assalamualaikum. Oke, baik teman-teman, tadi kita sudah melihat tindakan yang dilakukan oleh saudari Hafisa teman kita ya. Teman-teman sudah juga menceklis kan? Ada koreksi nggak yang keliru atau yang kelupaan tadi? Mungkin ada teman-teman? Aman ya, semuanya baik-baik saja ya. Oke, saudara Hafisa lakukannya sudah cukup baik, teman-teman. Jadi berikutnya, saya lagi satu lagi teman-teman. Bentuk kuis, pertanyaannya berhubungan dengan tindakan pemasangan kateter yang barusan. Nah, silakan diisi teman-teman. Ini bentuk kuis. Oke, yang tadi boleh silakan dikumpulkan kembali. Silakan bagian. Semua orang tetap satu orang. Oke. Baik. Silakan diisi teman-teman. Oke, baik. Ini sudah selesai. Kembali silakan kumpulkan kembali. Oke, tindakan kita hari ini sudah selesai teman-teman ya. Sebelum saya akhiri mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu. Oke, jika tidak ada tadi sudah sambil jalan ya. Oke, jika tidak ada, baik saya akan cukupkan perkuliahan pada hari ini. Terima kasih teman-teman. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.